Shalom Bapak Saudara, Shalom. Ya semangat untuk memuji Tuhan, boleh lambangkan tangannya, amin. Kita mau sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Yes. Sama-sama angkat tanganmu dan nyanyikan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus datangkan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama kita nyanyikan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus datangkan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tanganmu dan sama-sama nyanyikan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus datang, kami percaya Tuhan, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hanya Kau jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus datangkan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tanganmu dan sama-sama nyanyikan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama tepuk tangan kita separamu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita sama-sama puji Dia. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kami percaya Tuhan. Di dalam namanya, amin Tuhan. Ada keselamatan kekal. Dengan sama-sama terbaik buat Tuhan kita. Sekarang haleluya. Kami percaya Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Yes. Yang masih siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya, amin. Amin. Kita mau sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Kau adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Oh, 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 Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, gentar langkahku. Kau yang angkat tangan kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat aku jatuh. Kau adalah sumber kekuatan kami, sumber kuatku. Kau adalah sirau, membayangkan
Apapun yang kami alami Tuhan, membayangkan ku karena Kau tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Makasih buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Di tempat kami masing-masing Tuhan, kami bisa rasakan bahwa Kau hadir bersama dengan kami Tuhan. Bahwa Kau adalah Raja damai Tuhan. Kau adalah penasehat yang ajaib Tuhan. Kau adalah juru selamat kami Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai, Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Kita sama-sama ikan dari awal dengan penuh sungguh-sungguh.
kasih Tuhan buat hadiah yang terbesar dalam hidup kami. Manusia, oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu, segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat mahal. Sama-sama kita tinggikan Dia, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Amin Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat mahal. Mari kita sama-sama sembah Dia, angkat suaramu. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab adalah Raja damai Tuhan, adalah penasihat yang ajaib Tuhan, adalah juru selamat kami Tuhan. Ya Allah, ayo mari kita sama-sama sembah Dia, angkat suaramu sembah Dia. Ya Allah, ya Allah, ini penyembahan kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Ya Allah, ya terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita ingat kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Bila kita sama-sama tinggikan Dia, sukan haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan bagimu, amin Tuhan, maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Kita sama-sama muliakan Dia. Dimuliakan. Segala raja, Yesus Tuhan, amin Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang
yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih lagi dengan sang hatimu sama-sama nyanyikan. Kau yang layak Tuhan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam bahagia dan sehat selalu untuk seluruh rakyat Indonesia. Melalui program Worship at Home, menyembah dari rumah ini, kita akan terus olah-olah ya. Gali-gali bagaimana pola hidup sehat agar kita terus-menerus bahagia dan sehat. Dan telah hadir spesialis coach pola hidup sehat, Dr. Jarod Wijanarko yang nama kerennya Mas Jarod. Semangat dan sehat. Sehat. Mas Jarod, sangat powerful karena Mas Jarod bukan hanya mengajarkan teori tapi praktek. Yes. Wajahnya happy Dan sehat. dan sehat. Umur muda ya. Umur muda. Kemarin saya Zoom dengan Pak Dr. Yandita Soid. Terus? Lalu dia bilang begini, ya kalau masih muda umur 50-an kayak Pak Jarod begini pasti masih oke lah prostatnya. Tunggu, saya bukan 50-an, saya 60 tahun. Kaget ya? Ya kaget ya, di tafsir 50-an. Bersyukur ya. Ya. Kalau menurut hitungan tulisan 34. 34 menurut umur biologis, pakai alat Biologis. nge-gym itu. Ya. Oke, baik. Kita akan bahas olah jiwa yang kedua. Ya. Kita telah olah jiwa yang pertama adalah mengatasi stres, mengatasi ketakutan. Ya. Sekarang kita masuk kepada olah jiwa supaya punya pola hidup yang sehat, Ya. mengatasi rasa khawatir, rasa beban berat, Ya. dan mohon maaf, kepahitan. Nah, itu tumpuk semua tuh. Dan juga sakit hati yang mendalam, mendem jero, sehingga mengakibatkan penyakit yang aneh-aneh, kanker, tumor, aneh-aneh, supaya bisa bebas. Bagaimana pengalaman Mas Jarod sendiri? Ya. Apakah langsung sehat atau pernah punya pengalaman? Ya, mungkin saya awali dengan cerita dulu ya. Ya. Ini kesaksian diri sendiri. Ya. Jadi Ini true story. true story. Belum lama, ya kira-kira berapa bulan, 4-5 bulan lalu atau 6 bulan lalu dah. Ya. Saya tuh sakit pundak. Pundaknya pegel, lehernya kaku, aduh sakit semuanya.
Terus saya mikir nih. Bukan banyak melukis? Enggak. Gitu ya. Jadi pundak ini pegel, tangannya diangkat juga sakit. Jadi gini aja sakit. Jadi kalau nyetir mobil tuh kadang-kadang kayak cari posisi, aduh gimana ya. Tidur juga begitu. Aduh cari posisi, sakit. Jadi jangankan diangkat, diem aja sakit, merengkel. Orang dia bilang merengkel. Kayak ada batunya di situ. Leher kaku. Wah udah nih kayaknya asam urat deh. Dites 5,5. Ih kolesterol nih 200, normal. Jadi kolesterol normal, asam urat normal, tapi pundaknya kacap, terutama sebelah kiri. Itu kayak ada yang merengkel gitu. Nah singkat cerita ya begitu konsultasi ke dokter, Pak itu namanya frozen shoulder. Ya, frozen shoulder. Bahunya membeku. Terus gimana? Ya operasi Pak. Wis, beroperasi. Ini cerita ini gak boleh bocor keluar nih. Guru pola hidup sehat sedang sakit. Udah ngajarkan pola hidup sehat? Iya sudah ngajarin pola hidup sehat. Jadi udah berapa lama nih ngajar pola hidup sehat? Kan mulai ngajar tuh kira-kira setahun yang lalu. Jadi kejadian kan 4 bulan lalu. Setengah perjalanan? Iya udah 2/3 perjalanan gitu kan. Pundaknya pegel, sakit, sebentar-bentar begini, kesemutan lagi, geringingan sebelah, kaki waduh orang bilang ini frozen shoulder Pak harus operasi gitu. Wis. Maka saya diem aja, bahkan sama istri itu juga diem. Tapi istri nanya, kenapa sih kamu suka begini-begini? Ya nggak enak aja, padahal merengkel ini. Oke, lalu singkat cerita. Kan saya selalu polanya itu gini, saya itu punya Tuhan. Tuhan saya maha tahu dan Tuhan saya hidup. Dan Tuhan saya itu bisa berbicara karena dia hidup, bukan teologi, bukan konsep. Dia bisa berbicara di hati nurani saya. Jadi saya punya pola hidup, kalau ada masalah, jiwaku terbuka. Untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya aku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jadi kalau hati kita layak, hati kita bersih, mestinya kita sehat. Kan ajaran saya adalah kalau ada masalah di badan, ada akarnya masalah di jiwa. Atau malah di roh gitu ya. Harusnya roh udah enggak lah, kita lahir baru, ada Roh Kudus dalam roh kita. Berarti di jiwa kan gitu. Tapi jiwa bagian mana nih? Nah kalau kita berpikir, enggak, saya enggak ada masalah jiwa. Ya kan enggak pernah ketemu. Makanya kita bawa jiwa ini kepada Tuhan, biar Tuhan yang bongkar. Enggak ketemu karena kita pikirannya mikir banyak-banyak hal, diendapkan. Makanya kadang olah nafas itu bisa membantu kita mengendapkan pikiran. Bukan mengosongkan ya, tapi kita tenangkan pikiran, tenangkan perasaan. Nah singkat cerita, ini ngomong ayat jadinya nih. Karena emang ceritanya begini beneran. Kitab suci? Iya. Ada tertulis bahwa aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah berarti kan kalau badan kita, jiwa kita sehat, badan kita sehat. Kalau badan kita nggak sehat, ada bagian jiwa saya yang tidak sehat. Lalu jiwa yang bagian mana nih? Lalu saya dapat ayat lagi dalam kitab Yesaya dan Yeremia itu gini. Hidupku berat dan punggungku, tulangku merasa sakit, badanku terbungkuk-bungkuk. Nah, jadi kalau beban ini berat sampai pundaknya nih bungkuk gitu. Kenapa bungkuk? Karena saya kalau sakit nih, kalau begini sakit, kalau gini agak enak, kalau gini sakit, gini agak enak. Kalau gitu terus kan jadi bungkuk beneran gitu kan. Tiba-tiba ketika saya dapat konsep bahwa ketika hidup merasa berat, lalu badan menjadi bungkuk, yang Yesaya katakan, Yeremia katakan, benar sih, waktu itu saya sedang lagi berat. Saya merasa berat itu begini. Sebelum saya bangkrut, ya tahun 2019, saya ini punya yayasan namanya Yayasan Pulihkan Indonesia. Saya bangun sekolah di pedalaman setahun 2 atau 3 sekolah. Kalau satu sekolah 200 juta, ini 600 juta. Biaya operasional 30 sekolah itu kalau dihitung lagi setahun totalnya, jadi membiayai sekolah di pedalaman 30 sekolah, membangun sekolah tiap tahun 2-3 sekolah, ini bisa 1,2 M, 1 M setahun. Gak masalah. Usahanya maju, sukses. Tiba-tiba bangkrut. Nah waktu saya bangkrut, saya mau nyumbang terus ini yang operasional bulanan ini, nggak kuat. Tapi di stop nggak tega. Nah dulu nih, bangun sekolah operasional bulanan itu kayak perpuluhan kedua. Orang Yahudi itu mau selamat aja bayar 10%, maka kita sudah pasti selamat juga 10% gak ikhlas. Ya. Maka kalau saya bilang begini kan sering kadang, kita tuh nggak bayar perpuluhan masuk surga.
Loh, nggak harus? Ya nggak harus. Yang harus supaya masuk surga, masa udah pasti malah nggak 10%. Jadi nggak harus 10, 20 kayak 30 kayak kan gitu kan. Tapi dulu ngomong begitu karena usahanya maju. Tiba-tiba saya bangkrut. Nah, ketika saya nyumbang itu saya hentikan. Nggak sanggup, di stop nggak tega. Jadi saya teruskan. Kan saya pernah kesaksian dalam episode sebelumnya dulu ya, hidup dari lukisan. Jadi kalau saya ngelukis dapat 10-15 juta, saya sama istri berdua makan. Tapi untuk nyumbang itu butuh 2-3 lukisan lagi. Bayangin, bukan 10%. Bisa 50, 60, 70% dari penghasilan saya sumbangin. Gimana nggak merasa berat? Berat. Udah sakit. Lalu gimana sembuhnya? Aku berdoa supaya kau sehat dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi akhirnya itu mengajarkan kepada saya, kalau saya tabah, saya gigih, saya kuat, saya merasa tidak berat hidup ini, pasti sembuh. Lalu sembuhnya gimana? Prakteknya, baca aja Amsal, perkataan yang menggembirakan itu obat bagi tulang. Itulah sebenarnya kayak sugesti itu dasarnya itu, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang benar itu obat bagi tulang. Akhirnya saya setelah pagi-pagi habis olah nafas, energinya kan lancar dulu, pikirannya tenang. Terapinya saya tepuk-tepuk pundak. Sambil tepuk pundak ini sambil berkata, hidup ini nggak ada yang berat. Tuhan berikan tugas, Tuhan pasti berikan kekuatan. Jadi sambil saya pundak tepuk yang sini yang sakit ya, ini lebih keras. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kamu pasti sanggup. Bayar saja. Kalau kamu nggak punya uang berarti waktunya tidak. Bukan kamu yang nyumbang, orang lain yang nyumbang. Tapi kalau kamu ada uang, mau 10, 20, 30, 70% bayar saja. Sama Tuhan, gak boleh hitung-hitungan begitu. Gak ada yang berat, itu bikin kamu mulia. Memberi dalam kelimpahan itu biasa. Memberi dalam kekurangan itu yang luar biasa. Dan kamu orang yang luar biasa. Semangat, kerja, segala sesuatu beri dengan sukacita. Jangan duka, jangan paksa. Kamu memberi dengan duka, dengan paksa, itu yang bikin kamu sakit begitu. Saya katakan begitu, tiap hari. Gak sampai 10 hari, sembuh. Sembuh itu hilang, udah geringingan hilang, kesemutan hilang, frozen hilang, sembuh. Waduh, begitu punya pengalaman sembuh kan, konsepnya ada, ayatnya ada, teorinya ada, gitu kan. True story-nya ada. Pengalaman ada. Wah, jadi makin mantep tuh. Begitu ketemu, Pak, saya sakit pundak, Pak, langsung punya utang. Punya utang kan? Pak, saya ini nanya Pak sakit, Pak, bukan nanya soal ekonomi atau punya utang. Saya tanya punya utang apa enggak? Iya Pak Jarod, saya punya bisnis bagus banget. Maka sebelum pandemi saya ngambil pinjaman bank. Pandemi mengubah keadaan. Akhirnya saya capek bayar utang. Mau sembuh? Ya mau Pak. Oke. Olah nafas, metode ini nih, kalau udah tepuk pundak. Sambil bilang begini ya. Jual hartamu, bayar utangmu, hidup dari sisanya. Mesti ikhlas jual harta dong. Jadi kita tuh berat karena kita nggak ikhlas. Berat karena kita merasa hidup ini berat. Jadi tetap harus bayar utang, Pak. Iya, mau sembuh apa enggak? Dia tepuk pundak. Tapi saya coba dulu ya Pak Jarod. Iya coba. Nggak ada yang berat. Hidup ini nggak ada yang berat. Segala perkara udah. Dan dia merasa 10 hari dapat WA. Bener Pak, sembuh Pak. Lebih yakin lagi kan. Ketemu lagi, ternyata sekarang ini akhir-akhir di habis pandemi banyak banget orang sakit pundak. Karena banyak orang merasa hidupnya berat. Begitu ketemu orang sakit pundak langsung bilang, ada utang? Enggak Pak. Yang bener? Enggak Pak. Betul Pak. Kok ilmu saya salah? Coba deh. Ya, bapak saya punya utang Pak. Sama. Lalu bapak saya dipanggil Tuhan. Dan saya sebagai anak, saya harus yang bayar. Gimana sembuh Pak? Tepuk pundak. Bapakku yang utang, aku yang bayar. Ini membuat saya mulia. Hidup saya berguna. Saya jadi anak yang luar biasa. Tetap lakukan. Bayar utang, cicil saja. Minta kekuatan dari Tuhan. Jadi kita bukan lari dari keadaan. Kalau kita tegar, jiwa kita tegar. Punya utang, saya bayar. Waktunya bayar, saya bayar. Kalau perlu saya ikhlas untuk lepas barang, lepas aset. Badan kita tegar, tubuh kita tegar. Yes. Mental kita kuat, tubuh kita kuat. 1 kali, 2 kali, 3 kali, nggak tahu sekarang udah berapa belas kali saya bikin orang sakit pundak sembuh. Hanya dengan nyembuhin mentalnya. Alkitab, kitab suci gak pernah bohong. Kita akan punya. Aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi tubuh kita ini hanya bungkusnya jiwa.
badan kita ini refleksi dari jiwa. Maka kalau kita punya jiwa itu sehat, ya maka badan kita sehat. Nah masalahnya jiwa ini kan relung-relung hati orang bilang gitu ya. Dalamnya tak terselami, isinya apa nggak jelas. Tapi kita bisa bersihkan satu persatu. Nah memang ada banyak bagus, ada beberapa buku yang kayak menjadi guidance. Sakit ini tuh jiwa ini, sakit ini jiwa ini. Bahkan sebenarnya nggak usah buku sih. Kalau misalnya percaya kitab suci ya, itu banyak banget. Ayub berkata, hatiku gelisah, kulitku mengelupas. Yeremia berkata, hatiku pahit maka buah pinggang. Pinggang itu hidup berat, pinggang sakit. Tapi kalau buah pinggang itu apa sih? Kidney. Itu ginjal, itu kepahitan. Hatiku pahit dan buah pinggangku tertusuk-tusuk rasanya. Aduh, Alkitab banyak banget nih hubungan antara perasaan tertentu dengan sakit tertentu. Tapi tadi solusinya adalah mengenai soal hidup berat dulu ya. Sekarang kan habis pandemi ini banyak sekali orang hidupnya berat. Kayak mana keadaan berubah, kehilangan pekerjaan. Bukan hanya profesi, pelayanan, semua. Kemana saya pergi, gereja kebaktian baru 50%, 60%, kolekta turun, lihat muka pendeta juga jelek-jelek. Oke, kedua, sebelum kita lanjut. Mengatasi rasa olah mental kalau kepahitan yang dalam. Diselingkuhi oleh suami, diselingkuhi oleh istri. Ya. Pasangan berkhianat. Pasangan berkhianat. Nggak ngaku lagi. Begitu ketahuan, nantang cerai. Sehingga mendem jeru, sakit di dalam. Sehingga akhirnya justru rapuh dan sakit kanker, sakit tumor, sakit autoimun. Bagaimana mengolah rasa yang terlanjur? Penyebabnya pasangan yang dicintai dan masih ada di sekitarnya dia. Makanya orang bilang begini, Pak Jarod mah enak. Kenapa? Bapak punya masalah utang, sekali bayar selesai. Betul juga. Debt collector tuh baik banget kok. Kita punya utang adalah 100 juta, kita bayar, selesai. Lah istri nagih seumur hidup. Bukan lagi minta hak. Iya kan, atau suami kan marah seumur hidup, bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan gitu kan. Maka tadi saya bilang di sesi sebelumnya, supaya gak sakit hati, anggap aja dia orang gila. Kita dikhianati orang gila, kita ditipu gitu ya, itu salah satu cara. Tapi begini, saya ajar berpikir logis. Ya, berpikir logis itu begini. Misalnya ya, kenapa kita kecewa? Karena kita cinta. Kalau tetangga, kalau kita tahu nih itu ada koruptor tuh, lalu dia selingkuh, emang orangnya begitu. Kita tahu nih dia playboy nih, lalu dia selingkuh, emang orangnya begitu. Kita nggak kecewa karena kita nggak cinta dia. Jadi kita tuh makin kecewa, makin sakit hati kepada orang yang kita cintai, yang kepadanya mengabdi. Kita kagum dengan pendeta, dia selingkuh, kita kecewa. Kita nggak kagum sama orang sebelah, dia kecewa, dia selingkuh, emang dia begitu. Jadi kita mengagumi seseorang, mencintai seseorang, memiliki seseorang, makin memiliki, makin mencintai, makin mengabdi, kecewanya makin dalam. Itulah kenapa dalam pernikahan atau dalam hidup bersama ini, ketika pasangan yang dicintai luar biasa, apalagi dulu waktu nikahnya tuh orang tua melarang, dan kita nekat, itu kan cinta banget kan. Kalau kita cinta orang tua banget, lalu disuruh, kamu gak usah kawin sama dia, ya udahlah gitu kan. Tapi cinta banget sama pasangan, wah agaknya ya tetap nikah. Makin mencintai, makin memiliki, ketika hilang ya makin sakit. Kita mencintai pelayanan, kita kehilangan pelayanan, sakit kita. Orang mencintai pekerjaannya, workaholic, begitu pensiun, sakit dia. Jadi kita nggak bisa mengatasi kehilangan. Karena emang terlalu mencintai. Nah sekarang masalahnya gimana Pak kalau tadi dikhianati. Coba sekarang kita berpikir begini. Karena kita dikhianati oleh pasangan yang selingkuh berkali-kali dan segala macam. Udah. Terus akhirnya kan kita kecewa, kita kepahitan, nggak bisa mengampuni. Ini semuanya mengacaukan sistem hormonal. Hormonal berhubungan dengan sistem imun. Imunnya kacau. Imun kacau itu misalnya harusnya ada namanya natural killer cell dan T cell. Ini akan menghancurkan sel yang membelah error. Kalau sel membelah error ini sampai jumlahnya 10.000, terdeteksilah minum, kista, dan kanker. Jadi awalnya bisa dari hormon yang kacau. Nah sekarang kita pikir begini. Hormon yang kacau itu karena pikiran kacau, perasaan kacau, nggak bisa mengampuni. Kan jadi kita punya dua pilihan kan ya. Ya Pak Jarod harus ngerti saya dong. Kalau dikhianati masa nggak sakit hati. Kalau saya diceritain bagaimana berkhianatnya pasangan, berkhianatnya kongsi, teman yang nusuk dari belakang, pasti saya akan paham kalau kecewa. Tapi coba pikirkan. Sudah saya dikhianati, sakit pula saya.
Jadi saya dikhianati dan saya jadi sakit. Atau kita memilih begini, ya sudah, kalau dia mengkhianati saya, paling tidak saya nggak mau sakit. Jadi pilih mengampuni dan sehat, atau pilih kecewa dan sakit. Karena itu jadi pilihan kan, makanya sehat itu juga kayak pilihan. Maka gini, masa sih kita mau menyerahkan kesehatan kita dipengaruhi sama orang lain? Kan kesehatan kita ini terpengaruh oleh jiwa, oleh perasaan. Dan perasaan kita dipengaruhi orang lain. Dengan kata lain kan, saya sakit ini karena orang lain. Tapi kalau mengerti konsep ini, jangan tambah kepahitan lagi ya sama yang bikin sakit ya. Makin sakit lagi kita. Jadi kita juga kayak begini. Makanya kalau orang itu minum kista kanker atau kayak saya diabetes, frozen shoulder, kita tuh sembuh. Sebenarnya sembuh badan itu nomor 2. Ya. Begitu Anda sembuh dari badan karena proses kesembuhan yang dari proses kesembuhan jiwa. Begitu Anda sembuh, Anda tuh jadi orang sabar, orang baik, orang mulia. Jadi sebenarnya ketika orang sembuh, karena kita akhirnya, aduh kita mengampuni. Saya diabetes, udah olahraga, udah olah makan, olah menu, diet lo, karbo. Gelisah aja gula naik, marah aja gula naik, sedih aja gula naik. Jadi banyak orang tanya, Pak Jarod orangnya lucu ya? Bukan, sedang terapi. Banyak sakit. Karena saya terapi terus, lama-lama jadi lucu beneran. Karena ketawa terus, lamanya terapi. Lama-lama disuka cita beneran. Karena kebiasaan jadi karakter. Saya memilih sehat. Kalau saya nggak memilih sehat, gimana sih rugi ratusan miliar, dikhianati. Sementara dulu kan ini perpuluhan kedua deh, bangkrut. Ya kalau gereja masih punya kolektor, pandemi nggak ada kolektor juga. Tapi kalau saya nggak suka cita, saya sakit. Nah, saya punya pilihan kan. Makanya tadi, saya mengerti sih kalau Anda dikhianati pasangan, selingkuh berkali-kali, udah pertama anggap dia gila. Kedua, kita pilih kita sembuh aja udah. Masalah dia tuh urusan sama Tuhan dah kira-kira. Tapi bukan berarti kita nggak peduli ya. Ya kita berdoa supaya dia bertobat. Tapi untuk diri kita sendiri ini loh. Saya memilih, makanya Dr. Tan Sut Tien tuh punya buku saya suka. Judul bukunya adalah Aku Memilih Sehat dan Sembuh. Wow. Jadi sehat itu pilihan. Oke, Mas Jarod. Bagaimana olah rasa ketika kehilangan? Nabung bertahun-tahun, mengumpulkan puluhan tahun. Hilang dan hilangnya itu kurang sopan gitu. Kan ada yang orang kalau meninggal masuk rumah sakit dulu, terus meninggal masih oke, ini tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba dirampok, tiba-tiba bangkrut, ditipu. Karena bangkrutnya kan COVID ini kan mendadak, yang ada rencana. Tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba kecelakaan, silakan. Ya paling enggak untuk kebakaran, saya pernah kebakaran. Ketika sekeluarga sedang di Bali dan ludes habis. Bangkrut ya 2019 kita bangkrut gara-gara millennial kills everything platform ditambah dengan COVID bangkrut. Kita kasih cerita aja dulu cara mengatasinya. Ini cerita true story tapi bukan manusia. Ya ini di Thailand, di India ada, ini juga cerita saya dapetin dari John Kabat-Zinn sih ya. Jadi di sana itu ada teknik menangkap monyet. Jadi monyet itu untuk ditangkap karena bisa dibikin sop kepalanya, otaknya disedot, waduh itu harganya mahal, maka monyet ditangkap bisa juga untuk budak, mengambil kelapa, dilatih dulu baru jadi budak, atau diambil kepalanya untuk disop. Nah gimana cara nangkap monyet? Kelapa yang sudah tua, yang tempurungnya keras banget, dikasih lubang sebesar tangan monyet bisa masuk. Masuk nih dia bisa lubang. Tapi di dalam kelapa itu dikasih kacang. Yang baunya monyet bisa masuk, bisa dengar, kacang yang dimasak khusus kayak di sangrai apa bisa baunya gitu ya. Tapi istilahnya dikasih makanan di dalam kelapa, dikasih lubang, tangan monyet bisa masuk, lalu dia genggam. Nah, ya nggak bisa keluar. Dan kelapanya ini udah diikat dengan kawat rantai ke pohon, udah ketangkep. Jadi siapa yang membunuh kera itu? Bukan perangkapnya sih, tangannya. Karena dia nggak ikhlas melepas. Ketika monyet ini nggak ikhlas untuk melepas yang dia genggam, yang dia miliki, mati dia. Itu pelajaran waktu saya dapat cerita begitu. Waduh, saya nggak mau mati. Karena saya tidak ikhlas untuk melepas apa yang saya miliki. Yang saya miliki ini perusahaan yang saya bangun dari tahun 92.
Orang miskin merantau ke Jakarta, satu sopir, satu sekretaris, wah dibangun berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba bangkrut, begitu kan kehilangan yang saya cintai bener, saya pengen punya impian nanti go public, pensiun sebagai komisaris, lalu bisa melayani tanpa motivasi macam-macam. Tuhan ini kan motivasi yang bagus banget gitu. Jadi waktu itu hilang gitu kayak waduh ya, terus terang saya nggak punya, masih belum bisa ikhlas untuk melepas hal itu. Ya kambuh lagi diabetes saya, pundaknya tadi. Istri saya juga yang kelihatannya tenang, jam 8 tidur, tahu-tahu sakit lutut. Jadi waktu sakit lutut itu ada pelajaran psikologinya. Berhubungan rasanya apa? Rasa takut melangkah, rasa takut menghadapi masa depan. Mukanya sih tenang, tidur karena plekmatik, tapi hati nggak bisa bohong. Hati itu dibungkus sama badan, jiwa itu dibungkus sama badan. Refleksinya badan yang sakit. Jadi ketika kesembuhan lutut itu ya pakai tentu makan kolang-kaling, makan glukosamin, makan kolagen. Tapi banyak orang makan itu juga nggak sembuh. Olahraga, ini pakai bola, ditekan supaya ini kuat. Olahraganya sehingga pulih gimana? Itu karena waktu kita konsultasi gitu ya, kita punya teman, nanti kapan-kapan kita undang, namanya Ibu Sinta Sari Saleh ya. Dia punya buku mengenai pesan cinta dari Tuhan untuk penyakitmu. Jadi orang yang punya sakit lutut itu berhubungan dengan ketakutan melangkah ke depan. Sakit pundak berhubungan dengan beban yang berat. Jadi semuanya logis sederhana seperti kayak maksudnya begitu, tapi ada dasar teorinya. Coba kalau disederhanakan. Sakit HIV? Ya berhubungan dengan kekudusan kan gitu. Ya, nah, jadi istri saya akhirnya juga kata sugestinya selain latihannya gitu. Aku nggak takut kok masa depan. Tuhan kan penolongku, dia pemelihara. Jadi ada kata-kata afirmasi, kata-kata sugesti, apalagi itu dari Alkitab, itu paling kuat. Sugesti terkuat itu Alkitab, firman Tuhan, itu kan kebenaran, kitab suci. Apapun agama Anda punya kitab suci yang Anda bisa percaya kan gitu kan. Jadi waktu istri saya sakit lutut itu ya ada sisi olah pikir, olah hati, olah jiwa, itu ada semuanya sebenarnya. Makanya kesembuhan holistik. Satu aja bisa sembuh sih. Orang sakit minum obat sembuh. Orang sakit makan yang benar sembuh. Nanti gimana ketika juga, karena kalau tanpa olah rasa, hatinya nggak dibetulin, nanti kambuh lagi. Kan itu kan sumbernya kan. Jadi kalau saya misalnya bundanya sembuh nih, tapi hidup ini merasa berat, ya nanti paling obatnya selesai, kambuh lagi. Maka kesembuhan holistik itu sebenarnya ketika orang sembuh dengan semua pendekatan tadi. Ketika badannya sehat, hatinya tegar, jiwanya tegar, ya badan tegar juga. Dan nggak kambuh lagi, karena itu sesuatu yang di dalam. Kalau obat kan sesuatu dari luar dimasukkan, ya bisa menolong juga. Baik, gimana olah rasa kalau ketipu? Ketipu, kebakaran, ikhlas aja tadi kayak monyet itu ya udah. Ini dipegang ikhlas aja. Pas. Ikhlas udah ikhlas. Pacar dibawa orang ikhlas, ketipu ya ikhlas. Saya ditipu. Pernah punya cerita juga ditipu. Pengen banget punya rumah, beli tanah, ya aduh ditipu dah. Tanahnya bodong, sertifikatnya palsu, ada macam-macam ceritanya. Ikhlas ya? Ya nggak bisa langsung ikhlas sih, pakai sakit dulu. Aduh, nagih bertahun-tahun. Dan orangnya itu kalau ditagih itu, iya Pak saya bayar Pak, minta waktu 2 minggu ya. Ya kalau 2 minggu saya tunggulah, tapi tambah 2 minggu. Sampai akhirnya kita capek. Kadang dia bilang dijanjiin, kadang udah mau macam-macam panjang. Tapi kalau kita udah 5, 6, 7 tahun nagih yang ratusan juta, yang itu uang besar sekali bagi saya gitu. Ya emang ada unsur udah capek nagih. Tapi kalau nggak ikhlas, sakit. Akhirnya kita belajar namanya, kita dulu diajari melepaskan hak. Tuhan ini uang punya Tuhan, titipin saya, Tuhan ambil. Terus dikasih ke orang lain. Aku udah gak mau nagih lagi Tuhan, itu anggap memang udah uang hilang aja. Udah, ya belajar ikhlas. Ya, dari contoh dan true story yang Mas Jarod alami itu sangat powerful. Banyak orang kan merahasiakan, jaga gengsi, supaya kelihatannya jaim gitu ya. Supaya kelihatannya gak punya masalah di rohani ya. Iya. Punya masalah gak rohani. Nah sekarang mungkin ini bukan Mas Jarod nih, orang lain nih. Ya. Dikhianati. Ya. Mas Jarod pernah berkisah bahwa ada istri yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, baik, tulus, tapi punya suami selingkuh. Suaminya selingkuh, bertobat, lahir baru, hidup baru, melayani, akhirnya ujungnya masuk surga. Tapi istri yang sudah cinta Tuhan,
karena kepahitan yang nggak pahit. bisa mengampuni. Nggak bisa mengampuni dan akhirnya masuk neraka. Ini kan sial. Suami yang selingkuh, dia yang masuk neraka. Silakan. Iya, tentunya kalau soal surga dan neraka kan punya Tuhan ya, kita nggak tahu ya. Tapi itu hanya kan sebagai ilustrasi saja. Iya. Di mana Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu nggak Minimal mengampuni, dia ngalamin neraka di dunia. ya padahal kalau memang Alkitab berkata kalau kamu nggak mengampuni, aku tidak ampuni gitu kan. Nah kalau Tuhan nggak ampuni kan otomatis mestinya kan neraka gitu ya. Itu bisa ditafsirkan begitu. Tapi bukan berarti ini alasan untuk pria-pria selingkuh diampuni ya? Ya. Nah, yang penting sebenarnya intinya di sini bahwa jangan sampai karena kesalahan orang lain kita yang sakit gitu loh. Ya kan? Suami yang selingkuh, lalu kita yang sakit. Kenapa? Karena kita begitu nggak mengampuni, nggak ikhlas, nggak bisa tenang, nggak bisa tidur, mau balas dendam. Ini kan perasaan yang kacau semuanya. Perasaan kacau, hormonnya kacau, kita sakit. Jadi menurut saya gini, ayo kita gunakan akal sehat. Memang kalau dikhianati itu kan kita perasaannya terluka. Perasaan terluka itu membuat kita tidak logis. Nah, ayo kita menggunakan akal sehat untuk berpikir bahwa ini masalah harus diatasi. Tapi jangan sambil mengatasi itu kita terluka lalu kita sakit. Jadi jangan sampai kita menyerahkan nasib kita ya kepada orang lain. Jadi kita punya pasangan punya jahat, mau suami atau istri punya jahat. Tapi gara-gara jahatnya itu kita hatinya terluka lalu kita sakit. Maka saya lebih senang ayo kita pilih hidup sehat dan mengampuni itu sehat. Misalnya bukan alasan mau percaya surga nggak ada Pak, neraka nggak ada Pak. Oke, silahkan percaya deh bahwa mengampuni lebih sehat. Jadi dari sudut pandang kalau orang tuh hormonnya imbang, bisa tidur pules, mau olah nafas Pak udah whiskey breathing Pak, tarik buang 2 kali kok gak ngantuk-ngantuk. Gimana bisa ngantuk? Kurang ajar, gue bunuh dia. Itu suami berkhianat racun aja, mana bisa tidur. Jadi orang gak bisa mengampuni pun dengan susah tidur. Jadi kalau whiskey untuk ngantuk, ya. Yang pertama water breathing untuk keseimbangan hormonal. Keseimbangan ya. Whiskey breathing supaya ngantuk. Coffee breathing, minum untuk kopi untuk melek. Itu 20 kali gitu kan. Tapi itu pun sebenarnya akan jauh lebih maksimal ketika rasa diolah. Oke, ada yang pernah bilang merokok itu ya termasuk olah nafas karena saya belum pernah merokok, sekalipun belum pernah. Jadi apakah itu dibolehkan karena rasanya asapnya merusak paru-paru? Ya kita nggak bisa. Bikin lo mulut-mulut gitu. Ya bukan bagian olah nafas. Kalau begitu begini, olah nafas itu harus di udara yang bersih. Jadi bagus. Misalnya jangan di ruangan AC kalau nggak terpaksa. Kalau bisa lagi dibagus di bawah pohon, banyak oksigen. Nah kalau siang, kalau malam kan malam ya nggak apa-apa. Tapi malah nggak, kita jangan. Aku mau olah nafas dulu di pinggir tempat pembakaran sampah biar sampah-sampah udara itu aku bersihkan lewat paru-paruku. Ya udaranya bersih, paru-paru kita yang rusak kan gitu kan. Jadi menurut saya walaupun tekniknya seperti bernafas, tapi yang dihirap itu sampah. Yang dihirup ya menghirup sampah, ya bukan olah nafas namanya hirup racun. Sama juga yang dihirup asap rokok, ya yang dihirup kan racun gitu, bukan olah nafas, itu olah racun namanya. Yes. Ya. Nah sekarang ada banyak keluarga-keluarga pasca pandemi ini bukan hanya ekonominya yang kacau, tapi juga kehidupan suami istri karena bosen selalu bersama-sama. Dulu kan ketemunya hanya beberapa jam, ini tiap 24 jam, sehingga olah rasanya seperti apa? Ada suami berkata gini, aku nggak rasa sama istriku. Mati rasa. Aku nggak rasa sama suamiku, tapi kok sama sekretaris rasa, sama pria lain rasa. Nah ini kan rasa-rasa yang salah parah. Ya, yang pertama sebenarnya orang itu banyak kehilangan rasa, termasuk juga ini kesehatan relasi ya. Tapi dalam tubuh ini pun juga kadang rasa itu mati rasa. Sehingga sebenarnya ada dalam pelajaran olah rasa, nah itu singkatannya dari sebenarnya ada 2 ya, MBSR sama MBCT. Mindful Based Stress Reduction sama Mindful Based Cognitive Therapy. Jadi ada melatih kognitif, itu mindset, pola pikir, ya sama stress reduction itu sebenarnya lebih ke olah rasa. Nah, bicara olah rasa, maka kepekaan sensor tubuh secara fisik pun itu bisa dilatih. Misalnya kayak kalau dulu saya belajar olah rasa ya, pertama melatih kepekaan rasa. Ya.
itu diajari makan kismis aja, satu potong begini 3-4 menit. Jadi nggak boleh. Iya, cuma dimasuk, geser ke kiri, geser ke kanan, di lidahnya, jadi kismis itu diputar-putar gitu. Kita udah pengen gigit sama angunya aja, jangan gigit dulu ya. Dimana rasa asin lebih terasa, rasa teksturnya gitu. Itu bermenit-menit itu. Tapi dari situ kita belajar, oh ternyata kismis itu ada rasa arumnya, ada rasa kayak manisnya di sini. Lidah kita kan ada bagian-bagian. Nah, kita hidup ini selama ini makan buru-buru sampai lidah kita aja udah nggak peka lagi. Itu pun kita kita latihan olah rasa kepekaan lidah. Ada lagi namanya olah rasa untuk body scanning. Ya. Jadi kita tuh tutup mata, tarik nafas pelan-pelan. Tapi bukan mengosongkan pikiran atau mengosongkan perasaan, setan masuk gitu ya. Kita justru sambil olah nafas, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan itu kita merasakan jempol kaki, merasakan tangan. Yang paling gampang dirasakan yang bergerak. Rasakan denyut jantung, jeduk, jeduk, jeduk. Nanti dengan mengaktifkan rasa, dimulai dengan rasa fisik, nanti sampai kepada rasa kepekaan akan kebutuhan orang lain. Tapi itu ada tahapannya. Yang paling gampang itu merasakan fisik. Begitu merasakan tubuh kita aja, itu nanti bisa gini, Pak kok paru-paru saya sakit ya? Kok ginjal saya sakit ya? Ya saya nggak tahu kenapa sakit, coba ke dokter. Periksa kan. Aduh dokternya bilang gini, untung lo bapak ini kesini. Ini bapak nih baru ginjalnya rusak 20%. Biasanya orang kesini tuh 50% baru kesini, tinggal 30% baru kesini. Nah itulah gunanya kepekaan rasa. Kita bisa peka merasakan laporan dari organ tubuh. Yes. Mas Jarod biasanya berani, kali ini nggak berani ya. Kan tadi pertanyaan saya olah rasa untuk Pasangan. suami nggak rasa sama istri. Nah itu karena rasanya udah mati semuanya tuh. Nah, supaya bisa rasa bagaimana? Ini resepnya. Makanya ini gini, tunggu banyak pemirsa ini. Semua bagian tubuh kita tuh rasanya harus diolah. Jadi Kepekaannya. gimana suami tetap deg-degan ketemu istri, Jantungnya berdebar-debar. istri deg-degan ketemu suami, sehingga mereka tetap honeymoon terus setiap bulan. Jadi seluruh kehidupan kita ini makanya namanya itu kesembuhan holistik. Ya. Tak terpisahkan, nggak bisa jempol kaki sakit lalu mulut bilang rasain lu pencicilan, nggak bisa. Makanya dalam olah rasa ini semua rasa dihidupkan. Ya. Dari rasa pengecapan, panca indera, sampai rasa yang berhubungan dengan tadi cinta kasih. Gimana kita bisa rasa cinta kalau ada kecewa, ada kepahitan. Maka memang benar-benar rasa demi rasa itu dibereskan. Nah kalau sekarang misalnya suami nggak sama istri, wah itu mesti beresin relasi itu. Nanti ada namanya relationship healing. Maka dalam konsep kesembuhan holistik itu ada inner healing, berarti kesembuhan batin. Ada cognitive terapi otak, ada relationship healing, ada marriage healing. Makanya banyak orang yang, Pak saya ini mau sembuh dari ginjal saya Pak, kok diajari marriage healing? Memangnya kalau marriage-nya nggak beres, sakitnya bisa sembuh? Bisa, tapi kambuh lagi. Itulah kenapa konsep kesembuhan holistik adalah pola hidup sehat. Di mana semua aspek ini bisa dibereskan. Kalau misalnya kita bicara dari mulai olah rasa tadi ya, rasa nggak ikhlas. Kalau ke pernikahan udah lompat sih sebenarnya, udah lompat ke olah relasi. Di mana di situ mesti bahas lagi mengenai pernikahan. Jadi kita mesti satu-satu dulu beresin soal rasa kepekaan tubuh, rasa ikhlas, rasa kehilangan. Tapi nanti ini akan nyambung nih. Begitu misalnya kita udah ikhlas dengan kehilangan barang, ikhlasnya udah makin kuat, kehilangan yang lain makin kuat. Begitu ikhlas, rasa suami istri nggak muncul karena sebenarnya kita nggak ikhlas kehilangan dia. Tapi begitu ikhlas, malah siapa yang takut kehilangan bakal kehilangan, yang tidak takut kehilangan tidak bakal kehilangan. Yes. Jadi kita mesti bereskan dulu, terutama masalah orang itu yang paling utama di mana. Satu persatu diberesin. Sehingga olah rasanya itu secara holistik dipulihkan seutuhnya. Seutuhnya. Wow. Pemirsa, selalu kita kehabisan waktu untuk membahas olah demi olah. Tapi kata kunci yang saya ambil ternyata bahagia sehat itu pilihan. Ya. Setelah berani memilih harus berani mengolah. Ya. Satu persatu. Satu persatu, tahap demi tahap. Ya. Jadi jangan berhenti mengikuti program ini setiap minggu pagi untuk Anda olah tubuh, olah jiwa. Yang akan datang episode berikutnya olah roh,
dan akhirnya olah holistik seutuhnya. Saya hanya diingatkan bahwa manusia itu makhluk yang sempurna. Ya. Saya nggak bedakan secara bukan tentang binatang dan manusia, tapi yang pasti saya tahu Mas Jarod tidak pernah ada kebo itu datang ke KUA terus minta catatan sipil, jadi Nggak punya rasa dia. dia tidak punya rasa dengan rohnya Tuhan. Ya. Dan belum ada kebo bertobat, nggak ada. Sehingga di Amerika kalau ada suami istri yang kumpul bersama dikatakan buffalo together gitu kan. Jadi menurut saya olah rasa kita jangan sampai seperti makhluk yang lebih rendah. Ya. Identitas kita adalah makhluk yang paling mulia. Belum terlambat untuk ambil keputusan supaya kita mengolah roh kita, nyawa kita, mengolah jiwa kita, pikiran, perasaan, dan hati kita. Kehendak kita terlebih mengolah tubuh kita. Mari kita berdoa, silakan berdoa. Amin. Sampai jumpa di program Worship Turn yang akan datang. Lebih luar biasa lagi, lebih dimampukan mengolah roh, jiwa, dan tubuh, sehingga kita selalu menikmati yang namanya pilihan hidup. Happy and healthy life. Hidup yang Sehat, bahagia. pasti.